Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Mardia Agustina selaku dosen Masail Fiqh Al-Hadithah dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, saya Nadia Izati 2012-5154 akan membicarakan sedikit mengenai arisan kurban. Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang. Kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Definisi kurban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan. Dalam kurung, seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya Lebaran Haji. Definisi kurban secara terminologi yang diajukan beberapa ahli fiqh, yaitu Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan, atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha. Pelaksanaan ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah bersama dengan pensyariatan zakat fitrah, zakat mal, dan sholat id, serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyerahkan binatang-binatang tersebut adalah bagian dari syiar agama Allah yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagaimana dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri, dalam kurung dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh dalam kurung mati, maka makanlah sebagaimana dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, dalam kurung yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Arisan kurban dalam perspektif hukum Islam, arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian. Perjanjian antara anggota arisan dengan pengundian siapa nama-nama yang akan keluar pada saat pengocokan sampai semua anggota memperolehnya. Adapun dalam arisan kurban, sama saja dengan arisan dalam bentuk uang, akan tetapi dalam perolehannya bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk hewan untuk dikurbankan, yaitu sapi. Dikarenakan dalam satu kocokan akan dikeluarkan sebanyak 7 orang untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Dalam Islam, kegiatan arisan haruslah berisikan unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dana dan menolong mereka untuk menjauhi muamalah terlarang. Arisan dapat diartikan sebagai utang. Jadi, arisan kurban arisan sama dengan biaya utang. Utang dalam Islam tidak dilarang. Halal boleh jika benar-benar membutuhkannya untuk sesuatu yang wajib, seperti untuk menafkahi keluarga, biaya anak sekolah, dan sejenisnya. Tapi sebaliknya dan mungkin dihindari, terutama untuk hal-hal yang tidak urgent. Orang tidak perlu utang jika memang belum punya uang untuk naik haji.
Juga tidak perlu utang jika tidak mempunyai kelonggaran rezeki untuk berkurban, karena akan menjadi takallaf, pembebanan diri, yang berarti Islam melarang hal ini. Firman-Nya Al-Baqarah ayat 286, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak membebani semua hambanya lebih dari kemampuan wajarnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi, kurban memang amat dianjurkan, tetapi hanya kepada yang ada rezeki. Tetapi kata kelonggaran hati, walaupun rezeki melimpah, kalau hati tidak lapang maka akan terasa sempit juga. Sebaliknya, walaupun rezeki tidak begitu longgar, tetapi hati lapang maka akan terasa lapang juga. Sedangkan mengenai sah atau tidaknya kurban, tidak ada kaitannya dengan apakah kurban itu dari utang atau bukan, melainkan dari segi niat, ketulusan dari hati nurani kita sendiri, dan hanya Allah yang maha tahu segalanya. Kesimpulan dari arisan kurban. Arisan kurban dalam perspektif hukum Islam. Arisan dapat diartikan sebagai utang, jadi arisan kurban arisan dengan biaya utang. Utang dalam Islam tidak dilarang, halal, boleh jika benar-benar membutuhkannya untuk sesuatu yang wajib, seperti untuk menafkahi keluarga, biaya anak sekolah, dan sejenisnya. Tapi sebaliknya dan mungkin dihindari, terutama untuk hal-hal yang tidak urgent. Orang tidak perlu utang jika memang belum punya utang untuk naik haji. Juga tidak perlu utang jika tidak mempunyai kelonggaran rezeki untuk berkurban, karena akan menjadi takallaf, pembebanan diri, yang berarti Islam melarang hal ini. Kurban memang amat dianjurkan. Mengenai hukum sah atau tidaknya kurban, tidak ada kaitannya dengan apakah kurban itu dari utang atau bukan, melainkan dari segi niat, ketulusan dari hati nurani kita sendiri, dan hanya Allah yang maha tahu segalanya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. That's all for our presentation today, and thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.